untuk mengenang arwah pahlawan yang telah mendahului kita. Mari kita sejenak untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bapak Jauhari Effendi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Panca Prasetya Korpri oleh Saudari Yeti Febrina. Panca Prasetya, Kop Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Kop Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat Pembina Apel. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala, mudah-mudahan hadir dalam Zoom ini. Teman-teman koordinator fungsi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman petugas pada hari ini. Yang pertama Pak Rusmanto, terima kasih. Kemudian Ibu Maya, ada Bu Murlena. Tadi Bu Murlena tadi sudah sempat muncul, namun mungkin baterainya habis ya. Jadi terima kasih juga. Kemudian Pak Jauhari, Mbak Yeti,
nanti Pak Tommy mudah-mudahan ada, dan teman-teman host ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan apel ini sudah beberapa kali kita laksanakan, namun kita berharap tetap ada peningkatan ya, peningkatan kualitas ya. Jadi kalau hari ini, kalau boleh saya memberi nilai pada hari ini, saya akan memberikan nilai 95 pada teman-teman petugas. Tepuk tangan dulu. 95 ya. Artinya saya menghargai kerja keras Bapak Ibu, saya menghargai partisipasi Bapak Ibu, kemudian saya juga menghargai komitmen, konsistensi Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Kalau kita lihat peserta apel virtual pada pagi hari ini 4 Oktober 2021, kalau saya lihat itu sebanyak 55 kurang lebih ya. Artinya ada sekitar 30 orang yang mungkin belum sempat ikut di apel virtual ini. Nah, yang sempat hadir pada pagi hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah sudah melaksanakan tugasnya dan kewajibannya. Kita tahu bahwa apel ini adalah kewajiban kita. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak mengikuti, kecuali yang ada tugas lain, artinya yang tidak mengikuti itu sudah dianggap melanggar kedisiplinan ya. Karena ini adalah kewajiban kita. Bapak Ibu sekalian, kita tahu juga bahwa apel ini adalah forum kebersamaan kita. Kalau selama ini kita jarang bertatap muka, namun secara virtual kita bisa bertatap muka, bisa melihat Bapak Ibu sekalian, dan apel virtual ini juga adalah forum kesetaraan ya, forum kesetaraan. Artinya kita menganggap Bapak Ibu ya hak dan kewajibannya sama. Nah, saya bangga sekali kalau dulu apel secara tatap muka teman-teman dari PPNPM itu jarang dilibatkan. Walaupun mereka ikut apel tapi jarang dilibatkan. Nah, kesempatan di apel virtual ini teman-teman Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi. Artinya ini juga ajang untuk melatih tampil di depan umum walaupun secara virtual ya. Artinya tampil di depan umum itu perlu latihan ya, walaupun di depan virtual. Terus terang banyak mungkin teman-teman kita ingin tapi tidak berani, atau mungkin berani tapi belum mendapat kesempatan. Oleh karena itu, jika kita diberikan kesempatan, mari kita memberikan kemampuan kita yang terbaik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah berusaha. Tadi saya berikan nilai yang cukup baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa mari kita tingkatkan kedisiplinan kita, terutama terkait dengan ya termasuk kehadiran dalam apel virtual ini. Kemudian terkait dengan kehadiran absensi, kehadiran di kantor maupun absensi dalam bentuk WFH ya, WFH. Nah, karena absen BDK BDR ini adalah hal yang baru bagi kita. Oleh karena itu, biasanya sesuatu hal yang baru bersifat nasional itu kemungkinan besar suatu saat akan dilakukan evaluasi, akan dilakukan audit. Oleh karena itu, walaupun kita WFH, kemudian WFO, itu harus disiplin terkait dengan absen. Nah, biasanya inspektor itu mengaudit bukan direkapnya, tapi langsung ke sistemnya. Oleh karena itu, kita memang tidak bisa mengedit ya. Mungkin direkap kita bisa mengedit, tapi kalau di sistem database-nya nggak bisa. Oleh karena itu,
kami pesan sekali lagi, mari kita disiplin terkait dengan absensi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penilaian JTUBK, kami informasikan bahwa saat ini bulan Oktober ini adalah ada dalam rangka proses pelaksanaan survei eksternal penilaian terhadap pelayanan kita. Oleh karena itu kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu memberikan pelayanan, terutama yang di bagian depan. Bagian depan itu adalah security ya. Jadi kami ingatkan kembali, karena ini dari Oktober sampai Desember mungkin dalam proses penilaian. Namun di Oktober ini adalah jadwal survei eksternal terkait dengan penilaian orang luar terhadap pelayanan kita. Nah, kemungkinan juga di masa-masa ini nanti akan ada yang namanya misterius shopper ya. Misterius shopper itu adalah pendatang misterius. Jadi mereka datang diam-diam, kemudian menilai secara diam-diam, atau ada melakukan wawancara sedikit. Jadi teman-teman yang mungkin bertugas di bagian depan, kemudian bagian resepsionis, itu kemungkinan besar akan menjadi objek utama dari misterius shopper ini. Oleh karena itu, mari kita selalu standby dalam arti siap siaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami informasikan juga bahwa ada beberapa teman kita yang memang sudah pensiun. Kalau salah ada 6 orang ya, ada 6 orang, ada yang pensiun, ada yang pindah. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan pimpinan, kita jadwalkan di tanggal 11, yaitu minggu depan, kita akan apel secara tatap muka semuanya. Jadi akan ada apel secara tatap muka sekaligus pelepasan pegawai kita yang sudah purna bakti. Jadi Bapak Ibu dimohon nanti teman-teman rumah tangga untuk mempersiapkannya, dan kami mohon semua pegawai bisa hadir. Artinya ini mungkin teman-teman yang sudah pensiun, ini adalah kesempatan kita terakhir untuk bertemu. Mungkin bertemu di kantor paling tidak. Nah, kemudian informasi selanjutnya adalah tanggal 16, insya Allah kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan kementerian. Jadi Bapak Ibu mungkin ada beberapa kebijakan yang mungkin belum sampai dengan kita. Oleh karena itu lembaga memfasilitasi nanti di tanggal 16, yaitu hari Sabtu, insya Allah sebagian besar pegawai kita undang, kemudian kita undang juga dari unit satker lain di Provinsi Bengkulu, agar informasi terkait dengan kebijakan kementerian di 2021 bisa tersampaikan dengan kita. Nah, kemudian kami informasikan juga bahwa ini sebagai informasi bahwa saat ini telah dilaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Nah, di tanggal 4, yaitu tanggal 4, 5, 6, 7. Jadi tanggal 4, 5, 6, 7 adalah jenjang SMP pelaksanaan asesmen nasional. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, sekarang sedang pelaksanaan asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Sekali lagi saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Kita berharap apel ini dapat diikuti oleh lebih banyak lagi pegawai kita. Karena kalau menurut saya ini adalah ajang silaturahmi kita. Kalau kata pepatah ya, bagi orang yang sering-sering melakukan silaturahmi, mudah-mudahan umurnya dipanjangkan ya. Kemudian rezekinya ditambah ya. Artinya kalau kita lebih banyak melakukan silaturahmi, mudah-mudahan umur dan rezeki kita bertambah ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembacaan doa oleh Bapak Tommy Hutari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua dapat hadir bersama pada apel pagi virtual di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Dengan memohon ridho-Mu ya Allah, jadikanlah apel pagi ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas kinerja kami, sehingga kami dapat bekerja secara profesional dan proporsional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya, ya Allah, kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Berilah kami kesehatan, baik jasmani maupun rohani, serta kami mohon kepadamu, ya Allah, agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dari negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Apel virtual selesai. Bapak Hamlan Siregar MPD, Kasubag Tata Usaha LPMP Provinsi Bengkulu, berkenan meninggalkan ruang apel virtual. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Johan, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin pamit keluar. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Peserta apel dipersilakan meninggalkan ruang apel virtual. Untuk Bapak Ibu petugas, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya sebagai penanggung jawab izin lift. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Silakan host. Oke, terima kasih semuanya. Lumayan.